Namanya Pak Karyo, lelaki tua penjual kemenyan dan rempah yang sudah puluhan tahun hidup dari lorong ke lorong pasar. Dulu, ia dikenal sebagai Karyo si pendekar wangi karena selalu membawa aroma khas. Di kantongnya wangi kayu manis dan cengkeh yang menenangkan. Di usia senjanya, Pak Karyo hidup sendiri. Istrinya sudah lama berpulang. Anaknya merantau entah kemana. Ia tak punya siapa-siapa kecuali sebuah bangku kayu tua di pojok pasar yang jati saksi. Hari-harinya yang sunyi. Sampai datang Bribtu Nala Dewi, seorang polisi wanita muda yang ditugaskan mengamankan kawasan pasar dari tindak premanisme dan pungli. Nala Dewi dikenal galak oleh preman, tapi lembut pada rakyat kecil. Hari pertama bertugas, ia melihat Pak Karyo duduk sendirian, menggenggam plastik berisi cengkeh yang tak laku. "Pak, kenapa ngelamun?" Sapanya ramah. Pak Karyo menoleh, agak canggung. Biasanya polisi tidak pernah menyapanya kecuali soal yuran. Tapi dari sorot mata Nala Dewi, ia tahu ini berbeda. Ada ketulusan. Hari itu, obrolan mereka singkat. Tapi esoknya, Nala Dewi kembali. Menyapa, membawakan teh panas. Bahkan membeli rempah dagangannya meski jelas tak butuh. Minggu-minggu berlalu. Setiap pagi, Pak Karyo menunggu. Bukan karena dagangan, tapi karena ingin melihat senyum sang bayangkara muda yang kini hadir dalam hidupnya. Ia mulai membersihkan diri, menyisir rambut tipisnya, bahkan mengenakan peci terbaik yang sudah lama terlipat dalam lemari. Nala Dewi pun tak menyangkal, ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Di balik tubuh renta itu, Pak Karyo menyimpan banyak kisah dan nasihat hidup yang membuatnya merasa lebih hidup. Ia merasa damai. Sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam relasi-relasi singkatnya selama ini. Suatu hari, saat hujan turun deras di pasar, mereka berteduh berdua di bawah tenda sobek milik penjual sayur. Pak Karyo membuka mulut, suaranya pelan tapi tegas. "Nala Dewi, kau tahu apa itu cinta paling tulus? Cinta yang datang terlambat, tapi tetap kau jaga, meski tahu tak akan sampai." Nala Dewi menatapnya, matanya berkaca. "Saya tahu, Pak, dan saya tidak akan pergi." Hari-hari berlalu, bukan sebagai pasangan kekasih, bukan pula seperti ayah anak, tapi sebagai dua jiwa yang saling mengisi kekosongan. Mereka jeti cerita yang hidup di antara deretan kios dan suara tawar-menawar pasar. Kadang ditertawakan, kadang diremehkan, tapi mereka tidak peduli. Di usia yang jauh berbeda, mereka menemukan rumah bukan di bangunan, tapi dalam perasaan saling memahami, dalam cinta yang tak perlu janji atau ikatan, hanya hadir dan bertahan dalam sunyi. Musim hujan belum reda, lorong-lorong pasar mulai becek dan pengunjung tak seramai biasanya. Tapi setiap pagi, Bribtu Nala Dewi tetap hadir, menyusuri jalanan sempit yang mulai ia hafal lebih dari jalur patroli biasa. Ia mencari satu wajah, yang kini terasa lebih berarti dari sekadar rutinitas, Pak Karyo. Namun pagi ini, tempat duduk kayu itu kosong. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam. Tak ada tanda-tanda lelaki tua itu. Khawatir, ia bertanya pada pedagang sekitar. Tak ada yang tahu pasti. Hanya satu ibu penjual sayur yang berkata lirih. "Tadi malam, Pak Karyo katanya sesak napas. Diantar ke puskesmas." Nala Dewi langsung berlari ke puskesmas terdekat. Nafasnya memburu, seragamnya basah oleh hujan yang masih turun tipis. Sesampainya di sana, ia disambut sunyi. Seorang perawat mengenalinya dan langsung menunduk. "Maaf, Bu Polisi, beliau sudah tidak ada. Tadi subuh." Tenang, damai, sambil menggenggam kantong kecil berisi kayu manis. Nala Dewi terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Air matanya tumpah, meski selama ini ia dikenal sebagai polisi tegar. Ia diberi barang-barang terakhir milik Pak Karyo, sehelai baju lusuh, peci hitam yang sudah kusut, dan secari kertas kecil terlipat rapi di dalam kantong plastik. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. "Nala Dewi, maaf kalau aku pergi tanpa pamit. Tubuh ini sudah renta, tapi hati ini terasa muda saat bersamamu. Kau adalah cahaya terakhir yang datang di senja hidupku. Aku tidak meminta kau membalas rasa ini. Cukup kau tahu, aku bahagia mengenalmu. Kalau dunia mempertemukan kita di waktu yang berbeda,
mungkin aku akan melamarmu. Meski dengan cincin dari kulit kayu, tapi di dunia ini, aku hanya ingin kau tahu satu hal. Terima kasih, karena sudah membuat hari-hariku tak lagi terasa sepi. Doaku selalu mengiringi langkahmu.